Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kembali kita akan mencerdaskan para polemikus, para muslim yang selama ini yang hanya mengejar bisa berbahasa Arab tetapi tidak mengerti apa artinya. Mereka lebih sibuk untuk tahu bagaimana cara membaca dalam bahasa Arab daripada mengerti makna dan juga asal muasal dan arkeologi daripada imannya. Teman-teman tidak perlu kebaperan begitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi baru-baru ini adalah pembubaran terhadap iman kekristenan. Kenapa mereka ini seolah-olah lebih berhak begitu ya. Nah, kali ini teman-teman kita kembali mencerdaskan para muslim supaya mereka tidak buta begitu ya. Jangan kepanasan teman-teman. Mari kita pasang telinga, simak teliti. Ini dia videonya teman-teman. Aduh. Gimana kabar Bang? Alhamdulillah baik. Baik ya Bang. Ini saya membawa satu isu yang sebenarnya sudah pernah saya bahas, tapi belum pernah saya bahas khusus nih Bang. Nah, setelah saya mempelajari agama Islam, saya pelajari tentu saja ya, rasa penasaran saya terhadap agama Islam itu karena orang Islam itu sendiri, di mana banyak sekali ustadz-ustadznya begitu ya, ulama-ulamanya mengatakan bahwa Islam itu agama rahmatan lil alamin, ya, agama yang penuh senyum, agama yang penuh kasih begitu. Tetapi setelah saya pelajari, ternyata itu bukanlah definisi seorang muslim. Semuanya itu ternyata hanya jebakan Batman begitu loh. Ternyata setelah saya mempelajari Al-Quran, yang saya dapati tanda-tanda pengikut Muhammad itu bukanlah dia itu mengasihi sesama manusia, bukanlah dia itu bersifat lembut kepada sesama manusia. Ternyata ciri-ciri pengikut Muhammad menurut Al-Quran Nur Karim adalah jidat gosong. Gitu. Jadi teman-teman, ini menurut, nanti silakan Anda bantah ya. Orang itu muslim pengikut Muhammad adalah jidatnya gosong dan keras kepada non-muslim. Silakan bantah saya. Apakah itu salah, fitnah, yang keji atau benar? Silakan. Memang Bang Medis, di dalam Islam itu diajarkan untuk berkasih sayang sesama kaum muslimin dan kiras kepada orang-orang kafir. Ngaku dia. Di dalam Quran surat Ya. Al-Fatih kalau nggak salah. Ya, di dalam surat Al-Fat ayat yang ke-29. Silakan dibaca. Jadi biar muslim tahu ini. Kalau jidatmu belum seperti ini, tandanya kamu belum menjadi pengikut Muhammad. Iya. Ya, silakan. Coba Bang Medis, boleh Mana? sampaikan Bang Medis. Masa saya? Jangan saya, Bang. Bang, cobalah Bang sendiri. Nanti kalau saya terus yang baca Al-Quran, saya terus yang membuka Al-Quran, di dunia ini siapa muslim yang mau ngerti isi Al-Quran? Siapa yang membantu saya? Saya ingin menggunakan orang Islam untuk menyebarkan pesan-pesan saya saudara-saudara muslim. Makanya silakan buka Al-Fat ayat 29. Silakan. Oke, bentar saya ambil Al-Quran dulu Bang Medis ya. Ya, santai saja, jangan buru-buru. Teman-teman yang baru ikut ya, teman-teman tap layar, share, bagi. Terutama kalau Anda punya saudara Anda muslim begitu ya, adik Anda masuk Islam kah, abang Anda masuk Islam, kakak Anda, emak Anda, bapak Anda masuk Islam, bagikan ini. Begitu. Dibilang saya biadab saya. Gini loh, kenapa sih itu marah-marah? Baca dulu ini loh. Ada seorang itu muslim adalah jidat gosong dan keras kepada non-muslim gitu. Kalau kamu membantah ini, kamu sama saja membantah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan. Ahmad Z. Kita tunggu dia ya. Sudah ketemu Bang Qurannya? Udah. Oke, silakan. Ayat berapa tadi Bang Medis? Al-Fat ayat 29. Ya itu jidat gosong. Nah, itu tanda seorang pengikut Muhammad. Ya kan? Oke. Ya kan? Sulit ini teman-teman. Lama dia.
Jaringan Kita jelek tunggu ini. teman-teman, kita tunggu. Ya nggak apa-apa, karena begini teman-teman. Orang Islam itu kan saya sudah sering bilang, mereka itu adalah kaum yang tidak pernah mengerti Al-Quran. Bahkan untuk membuka ayat Quran saja mereka membutuhkan waktu berhari-hari. Seandainya mereka mengerti isi Al-Quran, niscaya mereka akan meninggalkannya. Silakan. Kenapa sampai? Oke, ayat ke-29. Ya, silakan. Banyak. Lama. Tahu nggak surat Al-Fat ada di mana? Tahu. Oke, silakan buka surat Al-Fat ayat yang ke-29. Saya buka handphone aja Bang Idis biar. Iya, buka aja handphone sama saja kok. Orang udah zaman teknologi. Gimana? Oke, bentar. Saya kasih hotspot dulu. Al-Fat ayat 29. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang bersama dengannya bersikap keras terhadap orang-orang. Betul nggak? Berarti tanda seorang pengikut Muhammad tuh bersifat keras kepada orang kafir. Ya. Udah sampai keringetan dia bacanya, udah sampai macet-macet. Macet-macet, Bang Aman. Inilah saya bilang, istrinya sudah dikasih kode-kode. Kau nanti matikan ini ya, sinyal wifi ya. Nanti matikan sinyal wifi. Ini nanti kalau nggak kau matikan sinyal wifi, habis agama kita ini, bisa bablas ini. Sini ya, lihat nih. Apakah saya mungkin ini? Coba tuh, kan? Udah dimati-matikan sinyalnya. Pintar mereka ini. Coba ulangi lagi. Tadi tidak kami dengar. Tadi tidak kami dengar karena sinyalnya putus-putus. Ya. Ayo. Teksnya bahasa terjemahannya aja. Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang membawa rahmat bagi. Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang bersama dengannya bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Stop. Tetapi berkasih sayang sama mereka. Stop dulu. Orang-orang yang menjadi pengikut Muhammad yang bersama-sama dengan Muhammad itu keras kepada orang atau non-muslim, betul? Betul. Oke, lanjut. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud, betul? Betul. Oke, ini tanda apa ini? Ya, ini tanda bekas apa? Bekas sujud. Nah, berarti betul tidak tulisan ini? Tanda seorang itu muslim adalah jidatnya gosong dan keras kepada non-muslim. Betul? Betul? Betul. Mana ada tanda seorang muslim itu rahmatan lil alamin, mengasihi orang yang berbeda keyakinan, lembut kepada sesama manusia. Bohong semua. Bohong yang nyata. Makanya saya bilang, Bang. Di sini dikatakan keras. Bentar. Silakan. Di sini dikatakan keras terhadap orang kafir itu dari sisi akidahnya, Bang Idis. Bahwa kaum muslimin itu diedit lagi Al-Qur'annya, diedit lagi. Orang-orang tenang. Orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad itu bersikap keras kepada orang muslim, non-muslim dan bersikap lembut kepada sesama muslim, betul? Betul. Oke, bersikap keras. Artinya kalian kalau ketemu non-muslim, kalian nggak ada senyum-senyumnya. Marah, keras, tahu kan? Keras, militer. Makanya saya bilang. Oke, boleh saya jelaskan Bang Edis? Oke, silakan. Jadi di dalam Quran surat Al-Fat ayat 29 ini Bang Edis, dikatakan keras terhadap orang kafir, bahwa kaum muslimin itu keras terhadap orang kafir. Ini keras ini dalam sisi apa? Dalam sisi akidahnya. Bersikap orang akidah ini susah ini memang tambah-tambahin Al-Qur'annya. Kenapa kamu menambah-nambahi isi Al-Qur'an? Coba dibaca lagi. Orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad itu
bersikap keras, sikapnya. Iya, sikapnya keras. Artinya tingkah laku kamu, sifat kamu, Begini, Bang tingkah. Edis. Sikap itu dalam artinya seperti ini, Bang Edis. Sikap perilaku seorang muslim itu kepada orang kafir itu mereka harus keras. Ya Pertama memang satu, iya, nanti- makanya ada gereja ditutup-tutup. Iya kan? Orang lagi kebaktian di gereja orang, kacanya dipecahin. Ya, memang karena terinspirasi ajaran Al-Quran. Gimana? Begini, Bang Edis, ini di Nah. dalam Islam itu namanya al-wala dan wal-baro, yaitu cinta dan kebencian. Cinta itu sesama kaum muslimin, Bang Edis, sesama saudara seakidah. Tetapi Iya. baro berlepas diri atau bersikap keras itu kepada orang kafir dalam sisi apa? Akidahnya mereka, pemahamannya mereka, Bang Edis. Jadi kita diajarkan Kenapa untuk kamu bersikap tambah-tambahi bersikap keras dalam hal keras. akidah? Aduh, Bang Edis. Di sini, Bang Edis, di sini dikatakan bahwa bersikap keras ada sikap seorang kaum muslim kepada orang kafir itu. Contohnya, ketika orang kafir itu memaksa kita atau membuat kita memaksa untuk atau meminta kita untuk mengucapkan selamat Natal, contohnya, Bang Edis ya. Nama-namain bener ini susah nama-namain ini. Bentar. Oke. Ini sudah masuk dalam ranah akidah. Jadi jika seorang muslim itu mengatakan seperti itu, berarti dia telah mengakui bahwa Tuhan itu melahirkan anak. Jadi seorang muslim tidak pantas untuk mengucapkan hal itu, Bang. Baik, Itu salah satu contoh sikap kerasnya kaum muslimin kepada orang-orang kafir, Bang Edis. Oke, baik. Kita anggap-anggaplah ya asumsi liarnya dia, kita anggap-anggap saja atau kita turutilah. Nanti apa hasilnya kalau kita menuruti apa yang merupakan halusinasi dia. Oke. Kamu mengatakan bahwa orang-orang muslim itu tandanya itu adalah bersikap keras kepada non-muslim dalam hal akidah. Salah satu hal misalnya ketika Anda melihat orang-orang non-muslim itu akidahnya misalnya mengatakan selamat hari Natal. Betul? Betul. Oke, di dalam Al-Quran ada tidak ucapan selamat hari Natal? Tidak ada. Ada. Oke, bukakan Quran surat Maryam ayat 19 ayat yang 33. 19 ayat 33. Memang orang muslim ini teman-teman, kalau mereka baca terjemahan Al-Qur'annya, murtad mereka meninggalkan agama Islam. Surat Maryam, Quran surat yang ke-19. Ketik aja QS 19 ayat 33. Jangan nih ubarakan aina makuntu. Terjemahannya dong, terjemahannya. Oh ya, bentar. Surah Maryam ayat 33. Selamatlah atas kelahiranku ketika aku dilahirkan, ketika aku wafat dan hidup. Silakan. Ini kan Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alayya ya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Artinya kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, hari wafatku dan hari aku dibangkitkan hidup kembali. Siapa yang mengucapkan itu? Nabi Isa. Nabi Isa. Artinya ada ucapan selamat nggak atas kelahiran Nabi Isa? Gak ada ucapan selamat. Coba dibaca. Baca. Ulangin. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku. Pada hari kelahiranku. Hari wafatku. Dan hari aku dibangkitkan kembali. Oke, berarti ada ungkapan kesejahteraan. Aduh, suara Anda sudah mulai nih macet-macet ini. Inilah udah mulai pakai intrik-intrik lama ini. Coba bisukan dulu. Aduh, Anda bisa mendengar suara saya nggak? Bisa nggak Anda mendengar suara saya? Udah mulai intrik lama. Gimana Ahmad? Baiklah, perbaiki dulu sinyal. Nanti saya balik lagi udah. Alasan saja. Nanti saya balik lagi. Sekarang gimana? Oke, udah parah. Ya parah sinyalnya, itu dulu di bawah sana. Berguru sama saya. Kamu kebanyakan berguru sama ustadz ya, kamu bisanya cuman ketemu huruf nun, ketemu ini huruf ini hukum Al-Qur'an. Terima kasih Bang Toyo, terima kasih Bang Toyo. Ya teman-teman sekalian ya, sekali lagi yang muslim-muslim ya, ini ada 8.400 orang yang menonton nih. Jangan kamu permalukan agama Islammu. Yuk silakan naik. Dan marilah kita beradu argumen, berdebat dengan cara yang baik. Ya, kita kasih naik ada Ray Sakti. Ray Sakti Perisai.
Ya, selamat malam Ray Sakti Perisai. Iya, selamat malam. Silakan Bang, nyalakan kamera. Saya bantu dari sini ya Bang ya. Nah, itu. Silakan. Oke. Saya konfirmasi dulu Bang Ray. Anda Muslim atau Kristen? Muslim. Muslim. Ya Bang Ray, seperti yang barusan saya utarakan tadi Bang Ray. Jadi, kalau ajaran Kristen itu, tanda-tanda bahwa dia pengikut Yesus itu, dia hidup baru. Dia meninggalkan hidup lamanya, kemudian dia hidup baru sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Apa ajaran Tuhan Yesus? Supaya mengasihi sesama manusia, tidak bersaksi dusta terhadap sesama manusia, menghormati orang lain, orang yang lebih tua, dan banyak lagi hal-hal. Makanya belajar Injil. Nah, sementara tanda-tanda seorang itu muslim bukan melakukan hal itu. Tanda-tanda seorang muslim itu bukan dia jadi orang baik, menolong sesama, bukan itu. Tanda-tanda seorang itu muslim adalah jidatnya gosong dan sifatnya itu keras kepada non-muslim. Coba, benar atau salah statement saya itu? Iya, tanda secara fisik ya, memang betul. Jidat itu akibat dari gerakan ya, sholat. Memang tercipta, ada juga yang tercipta. Kosong begini ya? Ya, itu ya. Gitu. Dia sudah mengakui. Terima kasih pengakuan Anda. Terus. Namun yang utama dari itu adalah tidak menjadi syarat bahwasanya dia itu benar-benar seorang muslim yang sejati. Begitu. Sebentar. Anda mau melawan Al-Quran? Begini Bang, sebab yang utama adalah keikhlasan. Iya. Oke, dalilnya, coba dalilnya. Nampaknya Anda sudah kaum yang sudah tidak lagi percaya kepada Al-Quran ini. Coba silakan. Yes, dalilnya? Muslim yang utama adalah muslim yang... Bukan Bang, biar saya buka ayatnya. Dasar Anda berbicara itu, kalau dasar saya berbicara ini, itu surat Al-Fat ayat 29. Tanda-tanda orang yang ciri-ciri orang yang bersama-sama dengan Muhammad itu, mereka itu keras kepada non-muslim. Dan di bekas muka di muka mereka ada tanda-tanda bekas sujud. Nah itu, lihat itu, kelihatan kan? Itu dalilnya surat Al-Fat 29. Bunyinya Coba gimana? dalil Anda mengatakan yang barusan Anda katakan mana? Dalil bahwa seorang itu tanda-tandanya muslim sejati, dia ikhlas, dia berbaik. Mana? Coba. Di dalam hadis tercatat seorang muslim atau Islam yang sejati. Hadis apa? Adalah seorang yang... Ya, hadisnya apa Bang? Biar saya bukakan. Apa ya? Lupa saya. Ngarang bebas lagi. Iya. Kalau ngarang yang bebas begini sempurna. gimana kita mau diskusi Bang? Itu adalah ciri-ciri muslim atau Islam yang utama. Itu. Iya, dalilnya di mana Bang? Lupa. Oke, baiklah Bang, saya turunkan dulu ya Bang ya. Kalau lupa-lupa begini saya turunkan. Mohon maaf ya Bang ya. Saya turunkan dulu. Teman-teman, tolong ya, kalau naik persiapkan begitu supaya kalian itu tidak malah membuat tawar hati orang-orang muslim di sini yang sudah ragu-ragu dengan agama Islam. Banyak loh orang-orang yang sudah meragukan ajaran Islam, ajaran Muhammad, ajaran Quran. Mereka itu menanti-nantikan jawaban ini. Mana ya ustadz-ustadz tidak ada jawabannya. Ayo silakan. Ayo. Oke, kita kasih naik ada Ramli. Ya, selamat malam Saudara Ramli. Selamat malam. Ya, Muslim Bang. Saya Murtadin. Terus Masih muslim, Bos. enggak. Masih muslim. Enggak. Saya Murtadin. Murtadin masih Muslim. Ini bingung saya ini, coba nyalakan kamera dulu. Ini Anda sudah mau keluar dari agama Islam tapi teman Anda masih mengaku Islam. Coba nyalakan dulu kamera. Muslim. Apa sebenarnya yang terjadi nih? Saya pengen dengar cerita nih. Apa yang sesungguhnya terjadi? Sebenarnya terjadi akan kiamat, Bang. Ngatur. Ini nyalain kameranya Saya bantu gimana dari Bang sini Edi? ya. Saya bantu dari sini Bang. Ya. Jangan bikin pusing umat. Membikin pusing umat. Tapi kalau mereka bilang sama saya katanya gara-gara nonton Edis TV orang pada mualaf. Ini gimana ini? Ya. Ayo coba nyalakan kamera dulu Bang. Itu ada suara musik-musik apa itu Bang?
Musik itu haram kata Muhammad Bang. Haram. Bukan musik, solawat bang. Solawat. Wah, ternyata seorang ustad. Nah, oke, Bang. Saya mau nanya dulu nih, Bang. Bang. Tapi boleh dikecilin, Bang? Ini solawat bukan musik. Iya, oke. Sholawatnya boleh dikecilin, Bang. Karena dia ikutan masuk ke dalam sini. Dikecilin dulu suaranya. Bisa? Bang, Anda berjanggut ya? Iya. Betul tidak di Ini janggut sunnah Anda? Nabi. Iya, betul tidak di janggut Anda itu bergelantungan para bidadari? Itu hadis Nabi. Iya, betul tidak itu? Ada Perkataan bidadari Nabi. bergelantungan di sana? Betul. Betul. Saya meyakini. Betul. Gimana jalan ceritanya kok bisa bidadari bergelantungan itu di janggut? Gimana ceritanya? Coba, bidadari. Perkataan Kecil-kecil Nabi. Iya. Ini perkataan Nabi. Iya, hadis Bang. Nabi. Saya tahu itu perkataan Muhammad. Pertanyaan Hadis saya, Nabi Muhammad SAW. nampaknya ada kendala Jadi bukan sinyal dengan lagi akal. teman-teman ya. Bang, jangan coba dengerin dulu biar sampai selesai. Bagaimana Oh, Anda bisa silakan. percaya? Bagaimana Anda bisa percaya? Iya. Iya, memang luar Karena biasa. Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Baik. Suri baik. tauladan bagi umat Islam. Oke, artinya apapun Tapi yang harus apapun yang dikatakan Muhammad, walaupun nggak masuk akal, walaupun gimana pun terima aja sebagai kebenaran gitu ya. harus diterima dengan hati Betul. bukan dengan Baik, baik. karena Gini, karena Bang. gini, Bang. Ya, Saya dulu. silakan. Saya dulu. Malaikat tidak bisa dilihat. Alam kubur tidak bisa dilihat. Tapi bisa dilihat dengan hati seorang yang beriman. Hmm. Kalau orang yang beriman, hatinya tenang. Tidak gelisah dengan dunia, Bang. Oke, sudah bisa saya tanggapi. Ingat kepada Allah, tenang. Baca Quran, tenang. Oh, coba Bang baca Itu Quran, datang Bang. Saya pengen Allah. dengar. Saya pengen dengar, Bang, bacaan Al-Qur'an, Bang. Coba bacain dulu, Bang. Oh, begitu. Oke, silakan. Surat apa? Contohnya misalnya pendek aja lah. surat An-Naba ayat 30, 31, 32 ayat surat An-Naba ayat 31, 32, 33. Ayat 31, 32. 33. Oke. Hmm. Ayat 31. Bentar dulu. So, Ada terjemahnya dengerin enggak ya. Ada. Oke, silakan. 31, 32, 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba. Artinya? Dengar, Artinya? kedengaran? Kedengaran artinya? Jadi kecil ininya ya, Bang. Sungguh orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur dan gadis-gadis montok yang sebaya. Mantap. Berarti Maksudnya mantap. Berarti orang-orang yang bertakwa akan dapat kebun anggur dan akan dapat gadis montok. Luar biasa. Sungguh pengikut Muhammad mendapat kebahagiaan, saudara-saudara. Oke, jadi hadiah dari Allah berupa kebun anggur dan gadis montok, betul? Bang, Betul tidak? apa lagi mau nanya apa lagi? Iya, betul Mau nanya atau lagi tidak? apa? Bang, begini, betul atau tidak bahwa hadiah dari Allah kepada orang bertakwa adalah kebun anggur dan gadis montok? Ya betul, Betul. betul. Baik. Coba Bang, Anda bersaksi dulu Bang. Saya bersaksi. Bisa siapa? Ya bersaksi bahwa Allah menjanjikan kami kebun anggur dan gadis-gadis montok. Payudaranya besar. Coba, aku bersaksi. Saya sudah bersaksinya begini. Waduh, gimana? Iya, kalau itu saya tahu Bang. Kalau itu saya tahu gini Ini loh. mah bukan- Gimana ini mah sih? syahadat pertama. Ya Wah, saya ini mah- ngerti, Bang. Saya ngerti Ini mah dalam syahadat syahadat. sudah. Waduh, ini Perjanjian kayaknya dengan sinyal Allah dia itu ini. mah. Kayaknya kalian itu aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Itu saya tahu itu. Gini loh. Yang saya tanyakan kepada Anda, betul atau tidak bahwasanya Allah akan memberikan hadiah kepada orang-orang yang bertakwa itu berupa kebun anggur dan gadis-gadis montok. Ya betul. Itu Oke, perkataan silakan. Allah. Oke, coba silakan. Aku seorang muslim beriman
bahwasanya Allah menjanjikan kepadaku kebun anggur dan gadis montok. Silakan. Jangan tertawa, Bang. Itu kan janji Allah kepada orang-orang. Gimana sih? Maksudnya gimana? Oh, maksudnya Saya gimana sih, Bang? harus bicara itu nantinya maksudnya apa? Ya Apakah dia ada ya? supaya semua orang-orang muslim itu mendengar. Ya silakan. Nah, emang iya perkataan Allah seperti ini. Oke. Dauhan Allah seperti itu. Aku beriman Aku beriman Kan saya sudah bilang. bahwasanya bahwa Oke lah dia malu. ibadah Oke lah dia malu lah. Oke lah gini. Bukan malu, bukan bang. Bukan Ya malu. kalau nggak Saya malu punya, kenapa? Oke kalau tidak malu kenapa saya punya beriman? prinsip itu. Saya punya prinsip itu. Syahadat itu udah cukup. Oke lah baiklah nggak apa-apa. Nggak Nggak ada apa-apa dia syarat malu yang lain, mengatakan ya. itu. Gini. Tadi saya dengar. Malu bang. Gini bang. Tadi saya dengar teman Anda mengatakan sudah murtad. Terus Anda bilang belum. Siapa yang ngomong sudah murtad? Siapa yang ngomong belum? Coba. Saya yang belum. Yang teman Anda? itu ini teman saya. Kalau ini saya Oke. Ramli. Saya Bang, punya oke Bang HP. Ramli, Anda muslim Bang? Saya murtadin. Saya, Belum. saya murtadin tahun 2018 saya Nanti belajar dibaptis lagi. di Jawa Tengah. Pesantren 2 tahun. Oh berarti Anda udah keluar dari agama Islam? Iya. Ini teman saya gitu suka datang ke sini. Oh jadi Abang murtad dari Islam sekarang posisinya apa nih Bang? Saya Masih bingung, pengikut Yesus, pengikut Yesus. Mantap nih luar biasa. nih. Nah, bang. Berarti Bang, kalian sering Bang. ngobrol dong? Bang, ini dulu tata cara bagaimana doa Nabi makan buah-buahan aja lah. Saya kasih Sebentar, ini sebentar. ya. Jangan ke sana nanti ke sono-sono kemana-mana ntar Bang. Gini, Enggak ini. enggak ini sesuatu yang menarik. Sebentar nih, sebentar. Nah, silakan. Sebentar, Bang. Silakan. Benar. Jadi Nabi itu mencontoh dalam kehidupan sehari-hari indah, Bang, berkah. Makan buah-buahan saja ada doanya. Makan buah-buahan ada doanya, Bang. Makan buah-buahan ada doanya terus indah. Ini gimana? Oke lah, oke. Ya, makan. Oke, doa sebentar makan Bang. buah-buahan ya. Oke, kita nggak ke situ dulu, ntar melebar kemana-mana. Gini, itu teman Ya, abang Bang, itu, tenang Bang, teman abang itu yang Ya, tadi tenang. Ramli, teman abang yang tadi Ramli itu, dia betul, tadinya mantan Muslim masuk Kristen. Iya betul. Katanya Betul. Oke, gimana? Bagaimana kalian kenal udah berapa lama nih? Ini udah lama dia kakak kelas saya, kakak kelas tetangga. Tetangga. dulu dia suka ngaji kecil dinia. Terus Dia akhirnya tahu ngaji. terus akhirnya murtad. Tahu lah, nggak mau tahu murtad apa gimana. Ah, terus dia katanya tadi ngomongnya murtad meninggalkan agama Islam gimana? Masuk Kristen. Nggak tahu ini. Dunia sudah sebentar lagi. Coba gimana Bang Ramli? Coba Bang Ramli, kita mau denger nih Bang, gimana Bang? Sebenarnya Bang, gimana? Iya. Iya, jadi kesaksian saya apa ya? Dulu pertamanya tahun 2018 kedua orang tua saya, bukan kedua orang tua, tapi ayah saya dulu yang masuk Kristen karena dia tidak yakin dengan agamanya gitu. Terus dia mencari keyakinan mana sebenarnya Tuhan yang paling benar. Terus dia merantau ke Bekasi, dia kerja di Bekasi dan punya bos orang Kristen. Nah, terus dia mencari itu dia ayah saya. Nah, terus ayah saya masuk Kristen lah, diajak bos saya itu. Itu ibu saya masuk Kristen lagi. Terus setelah itu ayah saya menginjili saya sendiri dan saya akhirnya ikut Yesus juga. Mantap. Seperti itu. Tapi perlu kita tes Bang, jangan-jangan nanti bohong-bohongan doang kita dikerjain. Gini Bang, waktu Islam sholat Bang. Iya, sholat. Coba kami pengen dengar nih Bang, gimana bacaan-bacaan Al-Quran. Karena kalau nanti cuma ngaku-ngaku saja ya gimana. Walaupun sudah ada kesaksian dari teman Anda sendiri ya, dia kelihatan penampilannya pasti Muslim. Teman kecil bacaan Al-Quran. Karena kalau nanti cuma ngaku-ngaku saja ya gimana. Walaupun sudah ada kesaksian dari teman Anda sendiri ya, dia kelihatan penampilannya pasti Muslim. Teman kecil dari sekolah ya. Iya. Oke, dia Dari saksi sekolah. bahwa Anda Muslim. Tapi coba kami pengen dengar Bang, bacaan-bacaan Quran kah, bacaan sholat coba. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'buduna ma a'budakum dinukum waliyadin. Sah ini mantan Muslim betulan. Oke. Berarti masuk Kristennya sejak kapan, Bang? Itu saya dibaptis dulu tahun 2018 di Jawa Tengah. Di 2018. daerah Berarti Timur. sampai sekarang ke gereja? Iya, suka bergereja. Enggak, Coba. ke belakang-belakangnya dulu Bang, saya udah dibaptis, cuma saya enggak begitu terlalu
dengan rohani gitu. Nah, baru setahun ini saya suka bergereja, dan saya suka disuruh melayani main musik kadang sambil bernyanyi di gereja gitu. Coba Bang, kenapa kok bisa setahun belakangan ini Anda jadi aktif lagi dalam kegiatan rohani kekristenan? Ya, karena saya terasa jauh aja gitu, terasa jauh sama Tuhan karena saya walaupun saya sudah dibaptis tahun 2018 tapi saya tidak mengingat dia gitu. Jadi saya Oke. melalaikan. Ya, ya. Oke. Tapi belakangan setahun ini nonton Edis TV Iya. sering? Sering. Cuma Oke. ini saya baru aja. Oke. Kita mau dengar nih Bang. Coba satu lagu rohani Kristen Bang. Ya, boleh. Boleh. Ya. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati Tuhan. Mantap Bang. Sip, udah sah Bang, sah. Itu lagu rohani Kristen ya teman-temannya. Jadi teman-teman sekalian, kita melihat ya bahwa banyak sekali orang-orang Islam yang akhirnya meninggalkan agama Islam, kemudian mereka menjadi pengikut Tuhan Yesus. Nah, ngomong-ngomong Bang Ramli, ini teman abang ini yang dijanjikan gadis-gadis montok ini kapan Anda bawa kepada kebenaran, Bang? Yang dia percaya bidadari berjanggut. Lagi manjat-manjat gitu di janggutnya bidadari. Bang, Men, ya. jangan menertawakan keyakinan orang lain. Ya, tapi kan lucu Bang. Masa ada bidadari bergelantungan di janggut? Itu yang tidak ada keyakinan ke situ. Saya berkeyakinan atas ucapan Nabi. Oke, ya maksud saya begini Bang. Coba jelaskan jangan- kepada saya gitu jangan- loh Bang. Ini, jangan ditertawakan. Saya juga nggak menertawakan Anda. Saya nggak menertawakan Baiklah. Yesus. Tapi Maaf, bagaimana? Anda ini salah. Oke, Hah? tapi bagaimana Bang ceritanya ada Saya masih bidadari? menghormati, maaf bang. Saya menghormati Anda sebagai manusia. Masih menghormati. Iya, saya bercanda. Maksud saya begini loh Bang. Maksud saya, Semoga karu-karuan Anda. maksud saya begini. Bagaimanakah logika Anda sehingga bidadari itu bisa bergelantungan di janggut Anda gitu loh? Nih, Bang. Kalau muslim berkeyakinan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Nyambung. Ada surga. Oke, kita mau serius Ada Bang. malaikat. Oke, kita mau serius. Anda mengatakan dalam agama Islam ada kebangkitan orang mati. Artinya ada Iya, kehidupan. ditanya nanti. Oke. Tapi begini Bang. Bagaimana Anda bisa percaya itu? Ya harus diyakini lah. Iya, bagaimana Harus Anda diyakini. dasar Anda yakin itu apa? Abang belum bisa melihat malaikat ya? Belum pernah melihat malaikat. Gini ya? Bang. Begini, teman Abang kan Bang Ramli itu kan Kristen. Gini Bang. Kami orang Kristen Bang memiliki keyakinan tentang kebangkitan orang mati, kehidupan setelah kematian. Tetapi dasar kami percaya itu ada. Dasar kami Apa? percaya itu adalah kebangkitan Yesus, Bang. Ketika Yesus bangkit dari kematian, artinya iman kami itu tervalidasi. Kalau Yesus tidak bangkit, nah ini penting ya, Bang ya. Bang saya panggil Anda siapa ini? Jahula atau apa? Yahya gitu. Namanya ya. Yahya. Oke ya, Bang Yahya. Ya. Kalau Yesus tidak bangkit, maka cerita-cerita tentang kebangkitan orang mati, surga, neraka, malaikat, itu semua menjadi omong kosong, Bang. Itu semua menjadi dongeng-dongeng yang tidak bisa dipercaya. Tetapi karena Yesus bangkit mengalahkan maut, makanya kami memiliki sebuah pengharapan. Keyakinan kami itu menjadi nyata. Begitu loh, makanya Bang, kebangkitan orang mati, kehidupan yang kekal, itu adanya di dalam kekristenan, pengikut Tuhan Yesus. Sementara di dalam agama Islam, kebangkitan daging dan hidup yang kekal, itu baru sekedar omon-omon. Karena Muhammad yang mengatakan itu, dia ada di kuburan. Coba sekarang saya tanya. Ini bedanya. Maaf, stop. Maaf, stop. Bukan pas waktu sudah meninggal, dulu pas waktu hidup beliau menyampaikan 1500 tahun yang lalu. Iya, tapi kan tidak tervalidasi. Si dia sendiri yang mengajarkan itu, Bang. Di dunia ini ada ribuan orang-orang bijak, ribuan pengajar-pengajar agama. Tokoh-tokoh para pengajar agama itu semuanya ada di kuburan. Sebutin siapa? Si Fulan mengajarkan harus begini, harus begitu, di kuburan sampai sekarang. Si Fulan juga seperti itu, mengajarkan masuk hidup yang kekal. Ada dia sendiri tidak masuk kepada hidup yang kekal, ada di kuburan. Artinya begini, Bang. Anda
dan saya itu memiliki tujuan yang sama. Tujuannya apa? Supaya kita nanti masuk kepada hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Yang menuntun kita, yang menuntun Anda Muhammad. Sedangkan kami Kristen yang menuntun adalah Tuhan Yesus. Bang, orang Islam dituntun oleh Muhammad untuk masuk kepada hidup yang kekal. Pertanyaan saya, Muhammad sekarang ada di kuburan, betul? Ya sudah di alam kubur sana. Oke, sudah meninggal. berarti Anda dituntun, Anda dipimpin oleh orang mati, betul? Ilmunya yang menuntun, Bang. Iya, Muhammad bukan penuntun Anda. Ilmunya. Kalau Muhammad orangnya sudah penuntun Anda meninggal. tidak? Ya iya, ilmunya. Oke, Muhammad. Kok ilmunya Muhammadnya bukan? Ya bukan ilmunya, kan Oh, berarti Muhammad bukan 1400 pemimpin tahun. umat muslim. Oke, berarti gini, berarti sosok Muhammad itu bukanlah pemimpin umat muslim. bukan masalah orangnya hidup sudah nggak ada. Iya, tapi beginilah, ilmunya. kita juga jangan memaksakan. Usah gini, Artinya, Bang. Maaf, ini jadi sekedar ilmu buat Anda ya, buat Anda. Pewaris ilmu, pewaris Nabi kan para ulama, terus alim ulama yang membawa ilmu. Terus dari 1500 tahun lalu sampai sekarang ada kiai-kiai ustadz-ustadz itu pewaris kenabian, membawa ilmu Nabi. baik, artinya Islam itu adalah artinya Islam itu adalah pengikut ajaran orang mati, betul? Ya enggak lah. Ikut orang Oke, Nabi lah. Muhammad orang mati tidak? Ya sudah meninggal. Iya, berarti Anda mengikuti ajaran Muhammad, betul? Ya iya. Artinya Anda pengikut ajaran orang mati, betul? Itu bukan pengikut ajaran orang mati. Kekristenan itu pengikut dia yang hidup. Makanya Bang, kami menyerahkan diri kami supaya kami dibimbing oleh dia yang hidup. Firman Tuhan yang menjadi manusia. Sementara Anda menyerahkan diri Anda, menyerahkan jiwa raga Anda dipimpin oleh orang mati. Makanya kata Tuhan Yesus, biar orang mati tidak bisa menuntun orang hidup, Bang. Makanya saya bilang begini, apa kata Tuhan Yesus? Orang buta tidak bisa menuntun orang buta karena keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Saya mengatakan Muhammad orang buta untuk masuk kepada hidup yang kekal. Kenapa? Karena dia tidak masuk kepada hidup yang kekal tersebut. Makanya untuk menuju kepada hidup yang kekal, Muhammad dikatakan buta. Dia tidak melihat karena dia tidak masuk kepada hidup yang kekal tersebut. Sementara Yesus jelas di dalam Injil dikatakan dia masuk kepada hidup yang kekal. Nah, yang sekarang menjadi pemikiran kita begini, Bang. Kok bisa-bisanya Anda serahkan diri Anda dipimpin oleh Muhammad, dipimpin oleh orang mati? Itulah Anda sekarang percaya yang aneh-aneh. Di Janggut ada bidadari bergelantungan. Kalau punya duit pergi ke Arab, Anda nanti mencium-ciumi batu. Di sana banyak dijual kencing unta, Anda minum kelok kencing unta. Makanya saya bilang, Kata siapa? Siapa yang minum kencing unta? Sungguh Anda ini sungguh nekat yang nyata ini, Bang. Ini kesukaan saya nih, Bang, kencing unta ini. Ini bahasan paling saya suka. Luar biasa ya Anda, Bang. Bang, makanya saya bilang, Bang, jangan serahkan dirimu dipimpin oleh Muhammad, tetapi serahkanlah dirimu dipimpin oleh Tuhan Yesus. Ini, Bang, ya. Saya kasih tunjuk. Enggak, bukan. Saya mah enggak. Iya, sekarang nggak apa-apa. Sekarang mungkin belum, Bang. Sekarang mungkin belum. Bang, saya mau tanya dulu sama Anda nih ya. Nih. Sekarang belum. Sebentar, Bang. Jangan lah. Bang, menurut Anda ini sekumpulan orang-orang Kristen atau orang Muslim? Ini dia waktu naik haji, lihat kan? Nih. Di mana? Minum sesuatu dapat hadiah dari jamaah urunan 50 real. Masya Allah, bismillah. Obat mengamalkan ya? Mengamalkan surah An-Jumu'ah, artinya Nabi bilang boleh, kita coba walaupun seumur hidup sekali ya. Bismillah. Bismillah. Ya udah 3 kali tegukan. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Di antaranya hadis tentang bolehnya minum kencing unta. Nah, ini kencing unta, Pak. Saya terdengarkan sama mualaf ini, dengerin dia bilang katanya umat Islam itu minum kencing onta. Kencing unta boleh dijadikan obat. Benar. Benar, hadisnya sahih riwayat Bukhari. Ya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis bahwasanya kencing unta itu ya boleh diminum dan wanita Ansar menggunakan untuk rambut mereka, menyuburkan rambut mereka. Ini adalah air kencing onta. Ada kata terus kalau onta. Air kencing onta. Boro-boro eta kan namun. Ayo kurang ada. Itu terpaksa ya jadi kebiasaan. Menjadi keledai.
Jadi Ustadz Yahya, apa yang saya katakan itu selalu ada dalilnya. Kalau Anda menyerahkan diri Anda dipimpin oleh Muhammad, sebentar lagi Anda akan mencium batu, sebentar lagi Anda akan minum kencing unta, sebentar lagi ketika lalat masuk ke minuman Anda, maka Anda harus memandikan lalat itu, mencelupkannya ke dalam lalu meminumnya. Kelak. Makanya Ustadz Yahya, saya tanya kepada Anda. Kalau ada lalat masuk ke minuman Anda, sesuai ajaran Muhammad, lalat itu harus Anda apakan? Harus diambil lah. Iya, Kasihan. dicelup-celupin dulu, betul? Dibuang. Iya, dicelupkan dulu ke dalam air minuman, betul? Ya jangan, kasihan. Iya, makanya di Diambil, dalam sebuah dijari. hadis, di dalam sebuah Jangan hadis, Nih, jangan menyakiti hewan, walaupun hewan jangan menyakiti. gini. Anda punya minuman nih, Anda pergi sama teman Anda Ramli, pergi ke warung Padang, betul? Nah, sampai di warung Padang, ternyata Anda melihat di dalam gelas Anda telah jatuh lalat. Oh, Akbar. Oh, no. Bukan dialek apa ya? Dialek des ya. Ketika Anda melihat lalat masuk ke minuman Anda, sesuai ajaran Nabi, minumnya tetap dilanjutkan diminum atau dibuang? Jadi minum lah, tapi kan dibuang dulu itunya. Iya, lalatnya Lalatnya dibuang dulu. kasihan. Oke, artinya bekas lalat harus diminum, kata Rasul. Gimana? Jadi maksudnya Oke lah, jangan terlalu banyak-banyak lah, dikit-dikit saja. Maaf. Bang, maaf. Gimana orangnya? Nggak Iya. mesti semua sama. Maksudnya begini, Ada Bang. hal-hal- Maksudnya begini, Jadi Ustadz ada- Yahya. Maaf ya. Hmm. Maaf. Jadi Islam itu fleksibel. Emang sih harus Termasuk harus babi boleh mencontoh dimakan Nabi. ya? Kalau emang saat darurat, Boleh. ini keterangan. Kalau saat darurat maka boleh. Boleh. Tapi cuma 1 kali. Kalau Tapi kepepet, Jangan dari kebiasaan. artinya kalau kepepet boleh, betul? Boleh. Enggak, maksudnya kalau Misal Jangan nih Ustadz, matian. ini misal nih, bercanda. Misalnya Pak Ustadz, jangan bercanda. loh, kan kalau kepepet boleh. Sebentar gini. Misalnya, Jangan bercanda. sebentar Ustadz. Misalnya tetangga sebelah lagi ada hajatan, ada biduan. Aku seorang biduan. Biduan dari Melayu. Jangan terlalu banyak. Wah, Tugasku jangan terlalu banyak menghibur Ustaz agar tidak terasa tegang. Berarti kalau kepepet boleh nyanyi bersama dengan biduan, betul? Kan kepepet sudah misalnya Astagfirullahaladzim, lindungi Allah dari godaan betina yang terkutuk, ya Allah, lindungi Allah. Tapi kalau misalnya biduannya terus menggoda, maka kalau kepepet boleh, betul? Boleh, Bang. Ya, Bang. Boleh? Menitikah. Gimana? Menitikah kalian. Dikawin. Dikawin, ya betul, sudah. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Nah, maksudnya dinikahin. Dihalalin. Iya, dihalalin. Walaupun di rumah sudah ada istri, kalau digoda oleh biduan, diajak nikah saja, betul? Ya, iya, kalau istrinya yang soleh mengizinkan. Hah? Dan istri yang soleh harus mengizinkan suami kawin lagi, betul? Iya. Makanya teman-teman, Gitu. dia adalah orang yang sudah dikendalikan jiwa raganya, dikuasai oleh Muhammad yang ada di dalam kubur. Ya, orang jadi begini. Ya, ini tantangan bagi Bang Ramli ya, pelan-pelan Bang, untuk memberitakan kebenaran kepada Bang Yahya, begitu. Kita kasih kesempatan kepada yang lain ya, Ustadz ya. Belum, nanti dulu. Oh, belum mulai. Silakan, apa lagi? Belum lagi. Tuh, cara minum. Bah, saya cara minum. Cara minum seorang muslim tidak asal minum. Harus nggak boleh pakai tangan kiri. Nggak boleh tangan kiri, nggak boleh berdiri. Oke, Doanya kenapa? ada, banyak. Kenapa tidak boleh pakai tangan kiri? Karena kalau hewan makan tangan kiri kan? Bukan hewan. Kalau manusia harus. Kata siapa hewan Enggak. makan pakai tangan kiri? Gini, Maksudnya begini. Bang, hewan Kalau itu pakai tangan kanan dapat pahalanya. ya.
Maksudnya begini, makanya memang Kalau ini kan teman-teman. buat cebok. Ini buat cebok ya. Ya secara akal saja ini buat cebok. Kalau yang gini harus dibedakan antara hewan dengan manusia. Bang, itu tidak membedakan hewan dengan manusia. Menurut hadis, Allah karena menurut Muhammad, setan makan pakai tangan kiri, Nah, itu. minum pakai tangan kiri, betul? Iya, betul itu. Antum Jadi, sudah tahu itu. supaya tidak sama dengan setan, maka makannya pakai tangan kanan, betul? Betul. Dari mana Anda tahu setan minum dan makan pakai tangan kiri? Nabi bisa melihat. Kalau Nabi bisa melihat. Makan apa setan? Minum apa? Nggak tahu lah. Saya bukan pernah lihat makan. Sulit. Bang Yahya sudah besar, sudah berjanggut, masa percaya sama cerita-cerita macam begituan? Bukan cerita, ini mah sejarah. Bukan cerita, Bang. Bukan Oke. cerita si apa? Upin Ipin, bukan. Oke. Ini mah sejarah. Baik. Beda. Jadi Anda juga percaya bahwa setan itu tidur di lubang hidung Anda? Nggak tahu itu mah. Oke lah, nanti kalau kebanyakan nanti Anda bisa muntah. Besok-besok lagi saja kita lanjut ya. Bukan muntah, Bang. Bukan muntah. Saya ajarin lagi banyak kok kitabnya. Oke lah. Mau nggak? Mungkin lain kali lah. Kasihan teman-teman Mau di bawah nggak? udah pada Mau naik. nggak? Lain Mau kali, nggak? lain kali. Nanti udah saya kasih wakil sama Bang Ramli supaya kalian diskusi santai ya. Terus kemudian Oh, ya makan bareng, nyemil bareng, makan-makan sambil cerita-cerita. Seperti itu aja ya Bang Ramli ya. Beritakan Ya, firman terima kasih Tuhan ya, Bang kebenaran Yus, ya. kepada dia. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Makasih Bang Ramli. Makasih. Ya, itulah teman-teman ya. Ini makanya teman-teman jangan biarkan pekerjaan-pekerjaan seperti ini ditanggung oleh seorang diri. Pekerjaan-pekerjaan seperti ini itu ditanggung oleh kita semua. Bukankah Tuhan Yesus berfirman, "Pergilah kepada segala bangsa dan jadikanlah mereka muridku." Jadi teman-teman, zaman dulu kan belum ada internet. Nah, sekarang sudah ada internet. Nah, ini tugas kalian nih, jari jemari kalian ini bekerja. Ya kan, upload, ambil momen-momen yang bagus begitu ya. 1-2 menit saja. Tapi banyak saya lihat orang upload waktu saya lagi nyari-nyari ayat Al-Qur'an di-upload juga. Ya itu dipotong gitu biar rapi gitu loh. Seperti itu. Ya, teman-teman silakan share, bagikan kepada siapa-siapa saja yang kalian anggap perlu. YouTube macet. Waduh, YouTube macet lagi. Oke, teman-teman saya perbaiki dulu YouTube ya. Sambil saya perbaiki YouTube, sekali lagi teman-teman, sebentar ada yang ngomong katanya YouTube macet. Saya sambil beriklan, sambil saya benerin YouTube saya sebentar. Teman-teman sekalian, kita ada program ya. Program kita adalah mendirikan rumah apologet. Jadi, kepada teman-teman yang memiliki berkat berlebih, teman-teman bisa ikut berpartisipasi untuk mensupport pendirian rumah apologet tersebut di yang tertera di layar. Silakan teman-teman, kalau teman-teman ada berkat berlebih bisa berkolekte, bisa memberikan persembahan pembangunan rumah apologet. Untuk apa teman-teman? Tentu saja untuk pemberitaan firman Tuhan seperti yang kita lakukan ini. Kalau kita memberitakannya dari Konoha, ya kalian sudah tahulah ya, seperti yang akan target kita teman-teman bulan Desember ya, sebulan lagi teman-teman. Jadi kurangnya hanya sekitar 10% lagi. Kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa. Jangan memaksakan diri, kalau tidak ada jangan dipaksakan ya teman-teman. Cukup share, tap layar, bagikan ya. Kemudian ikuti follow akun yang asli. Sebentar saya perbaiki dulu. Yang di YouTube katanya macet. Ya, sorry ya teman-teman ya, yang di YouTube. Oke, kita kembali lagi teman-teman. Bagaimana sekarang yang di YouTube? Apakah sudah beres teman-teman?
Cek cek 1 2 3. Apakah yang di YouTube sudah beres? Coba saya cek dulu ya sebentar ya. Apakah yang di YouTube sudah beres sebentar. Sebentar. Oke, sudah beres, sudah beres. Sorry ya teman-teman yang di YouTube ya. Ada 3.200 orang yang nonton di YouTube. Yang di TikTok ini ada 11.000 orang ya teman-teman ya. Mari teman-teman ya. Dengan jari-jari Anda ya, mari kita lakukan penyebaran ya. Sebarkan berita-berita tentang yang kita utarakan di media-media sosial seperti ini. Oke. Kita kasih naik ada sebentar. Tadi ada Fatima, tapi tidak tidak nampak sebentar ya. Fatima. Oke, Fatima Nasir. Oke, Fatima Nasir. Selamat malam Ibu Fatima Nasir. Malam. Ya, silakan nyalakan kamera, Bu. Tapi gimana nih cara nyalakannya ya? Oh, belum bisa nyala kamera, Ibu Fatima. Oh, aduh. Saya sudah berapa kali pengen gabung, tapi kayaknya harus berapa ya minimal ya? Saya Ibu Fatima ini saya tanya dulu, namanya kok Fatima? Ibu ini Muslim atau Kristen? Iya, saya Muslim. Sekitar 11 tahun yang lalu waktu SMA. Oh, sudah meninggalkan agama Islam juga? Iya, sekarang saya seorang pendeta muda. Oh, ya. Dari Muslim sekarang malah menjadi pemberita Injil. Iya, puji Tuhan. Oh, oke. Baik, mungkin teman-teman bisa follow dia dulu sebentar, supaya nanti kalau dia naik lagi, dia bisa naik, bisa apa ya? Sebentar, saya kasih kesempatan teman-teman untuk follow dia. Supaya nanti Iya, saya berapa kali Bang mau naik, cuman saya baru nggak aktif kan, cuman punya TikTok nih karena sering nonton gitu. Iya. Nontonnya di Sebentar ya, TV. sebentar. Ini nanti sudah Anda yang follow. Oke, sudah dapat 876 sudah bisa. Nanti turun dulu sebentar, kemudian naik lagi ya. Oh iya. Oke, Ya, baik. makasih, Saya makasih. turunkan sebentar. Nanti naik lagi Iya, udah bisa iya. buka kamera. Iya, Oke ya, iya, sudah cepat ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman pengikutnya baru berapa begitu ya, baru 10, 15, 20 orang, 100 orang, ya belum bisa buka kamera. Setidak-tidaknya berapa gitu. Tapi beda-beda. Kadang ada yang 300 sudah bisa buka kamera, ada yang 500 tapi belum bisa buka kamera. Saya juga nggak ngerti aturannya gimana. Seperti itu. Tapi dia sudah 1000 kayaknya tadi kalau nggak salah ya. Oke. Kita sambil menunggu dia ya, sambil menunggu dia lagi, coba kita kasih kesempatan dulu kepada yang lain. Kita kasih naik ada Rahman Setia satu istri. Wah. Tidak mencerminkan ajaran sunnah Rasul ini kalau begini caranya. Rahman Setia satu istri. Silakan nyalakan kamera, Bang. Ini suara kok begini, Bang. Assalamualaikum Pak Bos. Bang, suara Anda menggema masalahnya. Tidak aman-aman Pak Bos. Iya, saya yang mendengar. Ya, perbaiki dulu, Bro. Anda nggak mendengar, suara Anda mendengar. Oke, silakan ya. Coba yang mau naik, teman-teman. Pastikan Anda itu sudah mengatur sedemikian rupa perangkat Anda supaya kita tidak kesusahan ini ya, teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada Fatimah Nasir. Ya, sudah 1000 followersnya dan sekarang dia sudah bisa menyalakan kamera. Kita tes dulu teman-teman ya. Jangan-jangan tipu-tipu, jangan-jangan apa. Kita harus betul-betul cermat. Begitu teman-teman. Ya, silakan Ibu Fatimah Nasir, nyalakan kamera dulu. Ini gimana cara nyalakannya? Saya undang ya. Oh, belum bisa. Oh, mungkin saya harus keluar kali ya? Oke, coba keluar dulu, nanti masuk lagi ya. Ya, saya keluar dulu ya. Oke, baik. Ya. Nah, coba keluar aplikasi dulu ya. Nanti coba naik lagi. Ini bisa juga menyalakan kamera. Oke, sambil menunggu kita kasih naik ada Erwin Setiadi. Erwin Setiadi. Ya, selamat malam Bang Erwin Setiadi. Malam. Ya, silakan Bang Erwin, nyalakan kamera Anda. Muslim ya Bang ya? Tuh, sudah saya bantu Bang? Muslim. Oke. Ya Bang, silakan Bang. Abang mau menyampaikan apa nih Bang? Terkait tema kita malam hari ini Bang. Tanda seorang itu apa itu teh? Tanda seorang itu muslim adalah jidat gosong dan keras kepada orang non-muslim. Itu tandanya bahwa seorang itu sungguh-sungguh pengikut Muhammad, sungguh-sungguh dia muslim yang sejati. Ini harus ada tanda ini, gosong jidat. Oh, itu kata siapa, Bang? Kata siapa? Kata Allah, gimana? Kata Allah. Iya. Di surat apa? Di surat Al-Fat ayat di surat Al-Fat ayat 29. Maaf. Gimana itunya? Orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad itu mereka keras kepada orang-orang kafir
dan pada wajahnya terdapat tanda-tanda bekas sujud. Itulah ciri-ciri seorang muslim. Tapi itu yang akhirnya ada apa keras kepada non muslim. Iya, memang itulah yang. Oke, saya tanya dulu kepada Anda. Di wajah Anda apakah ada bekas tanda sujud? Itu kelihatannya apa? Tidak ada. Tidak ada. Berarti saya kurang tekan sujudnya. Bukan masalah kurang tekan, berarti tidak divalidasi oleh Allah, tidak divalidasi oleh Tuhan sebagai orang yang betul-betul muslim. Karena orang muslim menurut Al-Quran, di wajahnya terdapat bekas-bekas tanda sujud. Nah ini dia nih. Ini bekas tanda sujud nih. Ini ya, gosong ini. Terlalu menekan mungkin. Loh, itu bekas tanda sujud. Nah sekarang saya tanya kepada Anda. Saya juga sujud. Tapi kenapa tidak ada bekasnya? Kurang tekan. Ya salah Anda sendiri. Gimana? Sejadahnya Itu salah Anda sendiri. Karena divalidasi oleh Allah sebagai orang yang punya bekas tanda sujud. Yang penting mah sholat. Yang diwajibkan itu sholat. Berarti Anda sudah tidak percaya lagi dengan Al-Quran? Yang penting sholat. Ya, berarti Anda tidak percaya dengan Al-Quran? Wah, percaya dong. Oke, Al-Quran mengatakan tanda-tanda orang bekas sujud itu tanda-tandanya itu adalah tandanya ada bekasnya. Betul? Mungkin itu secara fisik, beda penafsiran mungkin ya. Penafsiran. Maksudnya gimana itu? Hah? Maksudnya gimana beda penafsiran? Yang sholat enggak semuanya harus ada berbekas. Oke, kalau begitu apa maksud ayat tersebut? Pada wajah mereka terdapat bekas tanda sujud. Apa? Ya itu harus sama orang yang lebih paham. Terus kenapa Anda naik kemari? Kenapa diterima? Loh, masa yang nggak saya terima? Anda mengajukan permintaan naik gimana? Tapi saya mau pesan begini, Bang Erwin. Ya kan ini diskusi. Bang Erwin, gini. Ini saya berharap Anda nanti membawa ini ke dalam tidur Anda, dalam kehidupan Anda sehari-hari, dalam pekerjaan Anda renungkan dan Anda ambil kesimpulan ya. Di dalam ajaran Kristen, ya. Tanda bahwa dia itu betul-betul mengasihi Yesus adalah dia melakukan perintah-perintah Yesus. Barang siapa mengasihi aku, dia melakukan perintah-perintahku. Barang siapa percaya kepadaku, dia melakukan perintah-perintahku. Ya. Itu kata Tuhan Yesus. Apa perintah-perintah Tuhan Yesus? Mengasihi sesama manusia, tidak bersaksi dusta kepada sesama manusia, dan lain sebagainya. Ya. Nah, sementara di dalam agama Islam, tanda-tanda bahwa seseorang itu adalah muslim bukanlah dia itu mengasihi sesama manusia, bahkan dia itu harus bersikap keras kepada non-muslim. Sekarang aja, adam-adam aja di sini. Karena Anda tidak percaya kepada Al-Quran. Itu ada tanda-tandanya, Bang, terdapat di dalam Al-Quran. Saya selalu harmonis dengan orang Kristen. Ya, karena Anda tidak membaca Al-Quran. Kalau Anda membaca Al-Quran, Anda pasti akan memusuhi mereka. Enggak juga. Itu salah penafsiran, Bang. Nggak usah memprovokasi. Oke, Abang ada Al-Quran di situ nggak? Ya. Abang ada Al-Quran nggak di situ? Ada. Oh, coba bukakan. Surat Al-Fat 29. Malas buka. Ya malas gimana? Baru beres tadi baca. Kenapa sekarang? Surat apa? Tadi surat Al-Fatihah. Apa bunyinya gimana? Ya bunyi apanya? Surat Al-Fatihah. Gimana bunyinya? Artinya Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Betul? Amin. Ya betul. Enggak ada kata aminnya, dari mana aminnya datang? Saya mengaminkan Abang, ya alhamdulillah udah tidak bisa. Ada kata amin di dalam surat Al-Fatihah, ditambah-tambahin saja. Bukan saya mengaminkan, Bos. Ini mah Bang, jangan provokasi terus. Yang mengucapkan amin itu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen. Bukan amin, setuju. Justru amin itu enggak ada, yang ada itu amin. Amin itu plesetan dari orang-orang Islam. Amin ini banyak beda penafsiran. Bukan beda penafsiran, gini, oke. Saya mengaminkan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa artinya? Artinya saya lupa, Artinya saya lupa, Enggak baca sama artinya. Iya, makanya saya bilang, Bang, orang muslim ketika membaca Al-Quran tak ubahnya seperti itu yang sering kita dengar. Nah, itu. Apanya? Lo Anda mengucapkan ahdinas siratal tapi nggak tahu artinya, betul? Bukan tidak tahu, lupa lagi. Semua orang nggak semua
Iya, ketika Apa, Anda, Islam Bang, ini? ketika Anda mengucapkan Tapi paham, sesuatu, itu ada di dalam Al-Quran. baik, Saya setujukan. di dalam Ya. Al-Quran, saya kasih satu ayat kepada Anda ini. Satu ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan, janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk sehingga kamu tidak mengerti apa yang kamu ucapkan. Nih ya, saya akan tunjukkan surat An-Nisa sebentar ya. Saya tunjukkan. Orang Muslim ini teman-teman, ketika ada orang Kristen seperti saya mengatakan sesuatu, jangan kalian langsung tolak nih. Surat An-Nisa 43 ya, saya bukakan ya Bang ya, biar Anda baca. Sebentar, Ya. sabar Bang. Nih, ini surat An-Nisa ayat ke-43, betul? Ntar saya hilangin Ya, dulu gimana? iklannya. Ntar saya hilangin dulu iklannya ya. Oke. Apa dikatakan di sini? Wahai orang-orang yang beriman. Kelihatan? Ya. Bentar Bang ya. Ini iklannya saya. Ya, santai aja, Bang. Oke. Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah mendekati sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan. Betul? Dan jangan pula kamu menghampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub. Nah, kita bahas yang atas nih. Wahai orang-orang beriman, jangan mendekati sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Nah, ketika umat muslim sholat, membaca surat Al-Fatihah, apakah umat muslim mengerti apa yang dia ucapkan? Seperti Anda contohnya? Ya. Tidak mengerti kan? Ngerti. Ngerti, ditanya artinya, tapi ini Anda ngaku-ngaku ngerti. Salah ngerti sama lupa lagi. Sebentar. Beda, Waladolin. Artinya? Lupa lagi. Oke, berarti Anda tidak tahu apa yang Anda ucapkan, betul? Pokoknya itu ada di dalam Al-Quran. Iya, Anda tidak mengerti, Anda tidak tahu apa yang Anda ucapkan, betul? Beda mengerti Berat sama ini teman-teman. Makanya teman-teman, Beda lah, mengerti sama jikalau ada seorang ahli kitab datang kepadamu membawa satu perkara, janganlah kamu langsung menolaknya. Ini saya tunjuk nih. Itu terusin dulu. Ini, wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan. Betul? Ya. Nah, Terus? berarti umat muslim kalau sholat baca Al-Fatihah, ketika mereka tidak tahu, mereka tidak mengerti apa yang diucapkan, betul? Itu mabuk katanya, itu mabuk. Oh, bukankah artinya sama seperti orang mabuk? Beda lah. Yang orang yang lupa sama yang ngerti beda. Aduh, orang yang makanya saya mabuk bilang beda. teman-teman, berikanlah Sama yang kesabaran. lupa. Bang, maksud saya begini. Ya, gimana? Ketika Anda mengucapkan kata-kata terlontar dari mulut Anda, tetapi Anda tidak tahu Anda ngomong apa, berarti Anda itu seperti orang mabuk yang tidak sadar apa yang Anda ucapkan. Saya sadar apa yang diucapkan sama Oke, Ustaz. kalau sadar Saya berikan. apa arti ihdinas siratal mustaqim? Itu saya lupa lagi. Lupa lagi. Beda lupa sama beda, Bang. Oke lah. Bang, gimana ini? Baiklah, Iya. kita berikan kesempatan kepada yang ini dulu ya, Bang ya. Ya, Islam siap, yang ngerti Bang. agama ya. Ya, siap. Oke. Pesan saya Ya. kepada Anda nih, pesan saya kepada Saya lagi Anda. belajar, Bang. Lagi Baik. belajar sama Ustaz. Di dalam ajaran Ini agama cuma pengen Kristen. ngobrol sama Abang aja. Ya, Ya. di dalam ajaran agama Kristen tidak pernah diajarin berdoa seperti merapal kata-kata yang tidak dimengerti. Di dalam agama Kristen, Semuanya juga sama, yang mengerti itu sama. Tapi orang Kristen juga nggak semua hafal. bukan dengan hafal-hafalan, kitabnya. Bang. Orang Kristen Iya. kalau berdoa di dalam bahasa yang dia mengerti. Bahkan berdoa dengan bahasa daerah pun boleh. Nah, kalau orang Islam, Sama, saya kalau juga berdoa sama boleh, itu, sama boleh bahasa sholat, Sunda. boleh sholat dalam bahasa daerah. Hah? Boleh sholat pakai bahasa Sunda. Ya itu kalau ada saya belum baca hadisnya. Saya kan bukan ustadz. Ya. Iya, berarti sholat Itu harus Abang pakai udah bahasa nanya ke ustadz Arab. belum yang udah fasik. Karena kalau tidak bahasa Arab nanti Allah nggak ngerti. Abang ngarang ya, banyak ngarang lah. Ya sudah, tunjukkan dalilnya bahwa Allah mengerti bahasa selain bahasa Arab. Coba. Bang, ya, saya bukan ustadz ya. Baik. Ya sudahlah. Intinya sama ustadz obrolan kalau kita ini semoga menjadi perenungan bagi Anda. Semoga Anda mengenal kebenaran, yaitu Tuhan Iya. Yesus. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Supaya kalau Anda masalah Tuhan Yesus, saya mengerti udah kebenaran. Ya? menjalankan apa yang diperintahkan sama
Yesus. Iya, Yesus. kalau Anda menjalankan apa yang sholat. diperintahkan oleh Tuhan Yesus, Anda tidak jadi Yesus seperti ini. Anda komat Yesus kamit, sholat. Anda tidak mengerti. Kayak profesor aja. Saya bukan profesor. Oke lah ya Bang ya, begitu ya. Ya, siap Bang. Selamat malam, Makasih selamat Bang. malam. Ya, seenggaknya dia baik lah. Makanya begitu teman. Ketika dia tidak mengerti ajaran agama Islam, ketika dia tidak mempelajari agama Islam, dia akan baik-baik saja begitu. Tapi kalau nanti dia belajar agama Islam, kemudian jidatnya sudah hitam, ya sudah bekas gosong begitu, maka dia akan bersikap keras kepada non-muslim sesuai ajaran agama Islam. Ya, ayo silakan. Oke, kita kasih naik ada Fatima Nasir sebentar ya. Dia naik lagi nih teman-teman. Ya, Fatima Nasir. Ya, Sekarang sudah bisa menyalakan kamera, Bu. Silakan nyalakan kamera. bentar ya. Anda akan, ini apa pilihannya nih ya? Oh, bisa. Simpan. Aduh, besar betul. Oke, Ibu Fatima Nasir. Saya mau konfirmasi dulu nih, Bu. Benar Ibu itu namanya Fatimah. Ya, betul. Nama lahir Ibu Fatimah. Ya, Fatimah Nasir itu nama asli ya? betul. Nama bapak saya Muhammad Nasir. Oke. Bu, coba Bu, saya mau tanya dulu nih Bu. Karena di sini kita nggak boleh bohong-bohong. Kalau bohong, langsung kami tendang keluar. Tidak boleh di sini. Gini Bu, saya tidak mau orang berpura-pura jadi Islam untuk menjelek-jelekkan agama Islam. Saya tidak mau. Bahkan kalau ada orang memfitnah Muhammad, memfitnah Islam, saya juga tidak izinkan di sini dia ngomong fitnah tentang Muhammad. Begini. Seberapa lama ini Anda menjadi muslimah ini? Dari 12 tahun yang silam. Fatimah, ketika Anda sholat nggak? Sholat, saya ngaji habis dari Iqra ya, karena kan bapak Bugis, jadi memang bapak suruh bukan mewajibkan sih, mengharuskan lah ya, mewajibkan untuk ngaji gitu dari Iqra. Coba. Boleh apa ya, kalau apa tadi tuh ya, udah ini ya terlalu seringnya ini ya, surat Al-Ikhlas saya. Silakan. Ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Coba yang lain, surat ya, yang pendek-pendek. Kalau doa makan, silakan ya doa makan. Doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Doa buka, wa bika amantu la rizqi rahim. Sah, ini muslimah betul. Agama Islam belia ya. Kok bisa tinggalkan agama Islam itu gimana ceritanya, Bu Fatimah? Ya itu karena yang paling sering untuk selalu suruh ikut ngaji gitu. Cuman saya taat karena memang bapak yang ini selalu mendorong gitu. Lalu sampai di satu peristiwa, saya kan 3 bersaudara, saya anak satu-satunya, banget sama bapak saya. Jadi waktu itu pas ngaji Al-Quran kan ada 30 juz, saya tuh sampai di juz 15 gitu. Lalu bapak saya meninggal pas saya kelas 2 SMP. Lalu dalam tahlilan malam gitu ya, kalau kita kan memang di Islam nggak boleh jenazah itu nggak langsung dikebumikan gitu, meninggalnya subuh ya paginya gitu udah dimakamkan, atau enggak sore atau enggak siang gitu. Nah lalu di situ saya nanya sama guru ngaji saya gitu, ini bapak saya masuk surga nggak ya, saya sayang sekali sama bapak saya. Ya guru ngaji saya bilang, insya Allah kalau amal dan ibadahnya diterima, dilapangkanlah jalannya menuju surga gitu. Ya itulah jawaban mereka gitu, jadi ingin menjelekkan kepercayaan saya. Pun kalau nggak salah waktu itu saya nggak bisa terima itu, bapak saya baik gitu, bapak saya juga rajin sholat gitu. Nah jadi semuanya serba mudah-mudahan dan lain sebagainya. Akhirnya Anda putus agama Islam. Lalu bagaimana ceritanya kok bisa jadi Kristen? Nah jadi saya tuh bukan dari orang mampu. Jadi setelah lulus SMP itu mama kan janda 3 anak. Jadi disuruh untuk mama tuh cuman jual dedak gitu. Dedak tahu kayak makanan ayam. Jadi apa namanya nih, mama bilang mama ada janda nggak bisa kasih sekolah kalian 3 orang. Lalu lulus SMP mama sudah suruh saya nikah, cuman saya bilang saya masih mau sekolah. Akhirnya saya berantau lah ke kota, saya di Kalimantan. Lalu merantau di kota, satu kota, lalu ada satu keluarga, dia memang majelis di masjid gitu, istrinya PNS, jadi diangkatlah saya nih sebagai anaknya, tapi ikut bantu di situ. Lalu
apa ya, intinya mereka mungkin karena ada masalah gitu, mungkin sering bilang cerai gitu. Jadi saya merasa nggak damai hati saya gitu. Lalu ketemulah sama tante saya. Tante saya ini saudara mama saya. Jadi mama saya itu dulu murtad. Mualaf, sorry. Ketemu sama bapak saya, iya, iya, iya. betul. Ketemu Bapak saya tante ini sekarang. Bugis. Betul, Tante, ketemu tante. tante ini Kristen. Kristen. Nah, memang mereka sederhana gitu. Hidup mereka apa adanya gitu. Lalu dia ketemu lalu saya berjilbab, saya SMA berjilbab, lalu dia kasih satu ayat sama saya, Yohanes 14 ayat 6 itu gitu. Bunyinya? Jadi akulah jalan dan kebenaran dan hidup itu. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi karena itulah saya kok apa ya, ini jawaban yang berapa tahun lalu saya cari gitu. Jadi hanya satu ayat itu sih, itu yang seperti langsung betul. berubah hidup Anda ya. Betul. Iya, akhirnya Anda meninggalkan agama Islam lalu akhirnya menjadi seorang Kristen. Di usia yang sangat muda itu ya. Betul. Oke. Iya, muda, ceritanya. Iya, mantap ya. Oke. Jadi ini pesan Anda nih, pesan Anda kepada orang-orang mungkin yang mengalami pergumulan hidup seperti Anda nih. Artinya dia tidak mendapatkan kepastian, dia mendapatkan kebimbangan. Karena kalau ngomong-ngomong tentang begini, saya tuh ingat Asmiranda. Tahu Asmiranda ya? Jadi Asmiranda itu juga punya sebuah lagu. Waktu dia masih muslim, memang begitu. Mudah-mudahan. Janji Allah itu tidak pasti. Mudah-mudahan. Ada ayatnya. Kalau bertaubat dengan taubatan nasuha, mudah-mudahan Allah akan mengampuni. Mudah-mudahan. Janjinya Muhammad. Kalau janjinya Muhammad maka pasti barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat dia masuk surga. Tapi kalau Allah tidak pernah berani menjanjikan seperti itu, makanya memang makin dipelajarin agama Islam memang makin goncang lah iman orang tersebut kalau dia mau sungguh-sungguh mau belajar. Nah, lagunya Asmiranda itu begini. Waktu dia Islam, lagunya kan mudah-mudahan insya Allah itu lagunya. Tapi ketika dia jadi Kristen, lagunya udah firman-Mu ya dan amin. Janjimu menopangku. Itu lagunya sudah ganti. Firman-Mu iya dan amin. Sementara firman-Nya Allah mudah-mudah. Oke, mungkin ada pesan yang lain? Intinya untuk teman-teman yang mungkin masih mantau-mantau gitu ya, untuk masih melihat-lihat dulu gitu. Intinya jangan menunda untuk memilih jalan yang benar, Yesus Kristus. Jangan menunda untuk bertobat gitu, karena kan kita nggak tahu kapan Tuhan datang untuk menjemput kita gitu. Jadi kita nggak bisa selamat hanya karena usaha kita gitu. Saya memilih jalan untuk percaya kepada Yesus itu dari semua keluarga cuman saya sendiri gitu. Tapi Tuhan bawa saya jauh lebih daripada yang saya bayangkan. Dulu saya pikir saya tuh hanya sampai di SMP, Bang Edis, tapi ternyata setelah saya ikut Tuhan, Tuhan punya banyak cara untuk memberkati hidup saya sampai di strata 2. Padahal bukan dari orang yang berada, tapi semua karena Tuhan. Maksud saya ya sebagaimanapun tangan manusia mencoba untuk merendahkan kita, ya Tuhan punya banyak cara untuk mengangkat kita. Ya, terima kasih. Oke ya. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Terima kasih sama-sama. Oke, saya turunkan ya. Tuhan berkati. Ya, makasih. Ya, itulah ya teman-teman ya. Jadi sudah ya hampir tiap hari lah kita dengar cerita-cerita orang meninggalkan agama Islam. Jadi kaum muslim ya, jangan kalian takut-takut begitu ya. Jangan kalian aduh nanti gimana ya begini. Udah banyak contohnya. Gitu ya, contohnya. Nanti dibilang nah, di mana janji Allah itu mudah-mudahan? Oh, ya naik sini makanya naik sini. Ya, naik sini. Ya. Oke, kita kasih naik ada Muhammad Wijaya. Ya, selamat malam Muhammad Wijaya. Di sini gimana? Nyalain kamera. Oke. Oh, kamu belum bisa menyalakan kamera nih Muhammad Wijaya. Belum bisa. Anda Muslim? Apa jangan-jangan Anda meninggal Islam juga? Enggak lah, Bang. Enggak, ya. Bang Wahid Dihau. Bang Wahid. Selamat malam. Kan? Gimana caranya ya? Oke, saya bantu dari sini. Tuh sudah saya kirimkan. Oke. Udah ya. Sambil ya nggak apa-apa. Gini. Anda Muslim, Bang? Alhamdulillah. Allah. Muslim. Ya. Bagaimana, Bang? Apa benar yang utarakan tadi
bahwa di dalam Al-Quran itu Allah janji Allah itu mudah-mudahan tadi murtad. Ya menurut pemahaman Bang mungkin seperti itu, tapi pribadi saya enggak. Oke. Jadi begini Bang, kita tidak berbicara mengenai pendapat saya ataupun pendapat pribadi Anda. Islam itu bukan kata pribadi saya dan bukan kata pribadi Anda. Tetapi Islam itu adalah apa kata Al-Quran, apa kata Allah, betul? Betul. Baik, kita cek ya Bang ya, apa kata Al-Quran atau apa kata Allah yang tertulis di dalam Al-Quran. Saya balikin dulu kamera saya Bang ya. Oke. Ini Bang ya, kelihatan Bang kalau ini Al-Quran ya, surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Oke, perhatikan ya Bang ya. Kita baca. Hai orang-orang yang beriman. Betul? Betul. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat. Nasuha itu apa? Penasuhan. Abang itu ayat lainnya juga. Udah saya baca, Pak. Belum sesuai. Disuruh taubat yang sudah Robmu. Rob ini bahasa Arab. Kesalahan akanmu ke dalam jannah yang sungai-sungai mudah. Nah ini mudah. Bang, bukan di dalam Quran mudah-mudahan adalah kata sa. Mudah itu kan baru tafsir. Ya. Itu ada. Tidak mungkin Al-Quran. Abang tahu kalau bukan kalam itu. Katakan tanya dulu. Tuhanmu betul. Mudah-mudahan pakai itu nefes. Nefes itu yang artinya kita ini. Abab. Ya kalau abab gitu Bang. Gini maksud saya Anda membaca yang pertanyaan saya begini. Yang Al-Quran siapa? Butuh yang saya masih ingat. Dulu saya ya waktu belajar Al-Quran sungguh-sungguh pengen Al-Quran tuh pengen ngerti betul. Dulu abang sebentar. Bukan. Saya nggak pernah muslim. Nggak pernah saya jadi muslim. Tapi dulu saya itu ya keinginan untuk sungguh Islam. Waktu saya belajar sama Ustadz, jawabannya begitu. Anda harus belajar, Anda harus mantek, bayan, wano, kok nggak ada dalam Al-Quran itu. Semua itu nggak ada dalam Al-Quran itu. Semua itu kan dan dusta untuk dan dusta ulama. Bunyi milik tentang apa yang dilakukan kepada kepadamu, makanlah orang kitab tulis harus ilmu nahus enggak harus ilmu nahus enggak kalau ada saya terjun bertanya kepada Taurat. Makanya pada Anda beda Quran. Nah, Tuhanmu mengampuni saja janjinya aja mudah-mudahan. Waduh Bang, ini Anda nggak nyambung. Udah saya buang-buang waktu tidur di bawah sana. Kita udah serius. Anda
Bahas itu pernyataan Allah di dalam, pun saya tidak Allah yang bilang, itu orang yang itu yang bilang. Di dalam surat At-Taubah ayat ke-8, bertaubatlah kamu dengan murni-murninya taubat, sekalipun kalau tidak menjamin kamu, sekalipun kalau tidak menjamin kamu masuk surga, yang ada mudah-mudahan masuk surga, yang ada mudah-mudahan. Muhammad berkata, bukan berkata pertobatan, dia berkata mengucap taubat, tetapi mengucapkan 2 kali syahadat. Anda mau berzina, masuk surga. Menerus ini saya putar biar kalian tahu. Dengarkan. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah jannah. La ilaha illallah jannah. La ilaha illallah jannah. Bagaimana kalian yang mencuri? Kata Pasti masuk surga walaupun kau berzina, walaupun kau mencuri. Makanya alami agama Islam, maka pasti nanti kalau saya ngomong nanti penistaan agama bukan kebenaran. Jangan bilang saya menista. Ya. Tahan bahwasanya ucapkan itu salah. Oke. Dah Anas Anas Selamat malam, Bang. Halo. Muslim, Bang? Malam. Silakan, Bang. Coba Bang F. Jangan kayak silakan. Jangan kayak silakan. Abang, Bang. Musiknya udah ngejauh. Oke, coba silakan. Oke. Bisa jangan benar, Bang, biar kalau bisa justru Anda itu yang menghadap sinar, jangan saya yang menghadap sinar. Nah, oke. Saya tanya, Abang Muslim? Muslim. Oke. Mau menyampaikan apa? Mas yang dibahas itu tadi loh, Bang. Yang masalah firman yang masalah. Oke. Kalau mau yakinin, mau ayat apa? Saja. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sah ini Muslim. Sah. Anda janji Allah mudah. Betul tidak? Janji Allah itu mudah. Betul tidak? Janji Allah itu mudah. Betul. Bagaimana Anda bisa mengikuti Allah yang janjinya itu mudah-mudahan? Saya bantah dulu, Bang, ya. Yang dibilang Allah mudah-mudahan itu, Bang, ya. Yang dibilang Allah mudah-mudahan itu jika kita melakukan kesalahan itu lagi. Tapi jika kita tidak melakukan itu lagi, itu pasti seperti yang dijanjikan itu. Baik. Cuma kalau misalkan kita bertobatnya mudah-mudahan, ya mudahan karena dia siapa tahu kan dia ngelakuin kesalahan itu lagi. Gimana ceritanya, masa kita mau dimasukin surga? Anda tahu nggak yang dimaksud? Anda mengerti yang taubat? Apa taubat nasuha? Taubat nasuha itu akan melakukan apa taubat nasuha? Taubat nasuha itu akan melakukan lagi apa? Ya kita tahu, walaupun itu bukan taubat nasuha namanya. Baik, saya kasih umpama. Oke, memang gini teman-teman.
sedikit poin saya. Kan dia kepalanya itu ke ubin. Jadi kalau misalnya dia agak sedikit agak lama mikirnya ya maklum. Gini, dengarkan ya Bang ya. Itu saya bilang, kerja kamu yang semurni. Janji saya suruh kerja yang baik. Kamu saya suruh kerja yang sungguh-sungguh. Kamu saya suruh murni jam 5 sore nggak boleh telat. Kalau kamu sudah kerja sungguh-sungguh murni, kamu saya gaji. Kamu mau? Ya, pantesan kamu masih Islam ya. Ya, pantesan kamu masih jadi orang Islam ya kayak gitu. Gimana sih ini? Nalar Anda. Nah. Gimana Anda ini? Berat sekali, berat. Oke, kita kasih naik ada Faisal. Mana tadi Faisal? Silakan Faisal. Sudah 2 jam. Teman-teman kita dulu ya, teman-teman ya. Teman-teman sekalian, target kita untuk mendirikan rumah apologet itu sudah kita target bulan depan, teman-teman ya. Semoga bulan depan ini sudah beres, teman-teman. Bahkan saya sudah berbicara mengenai harganya. Begitu, teman-teman. Sekarang tinggal bagaimana saya memikirkan kekurangannya, teman-teman. Jadi, sekali lagi teman-teman, kalau iklan kalian jangan kabur ya. Saya heran, kalau saya iklan pada hilang semua orang. Karena orang hanya mau menonton saja. Tapi teman-teman, tidak masalah ya. Kita tetap terus-menerus menyuarakan ini, teman-teman. Walaupun yang mensupport itu hanya 0,1%. Teman-teman tahu nggak, yang nonton ini, yang follow Edis TV, itu ada 700.000. 700.000 itu, teman-teman. Kalau 7.000 orang saja, itu 7.000 orang itu 1% loh. Ya. Kalau 700.000, 1%-nya itu 7.000 orang. Nah, kalau 7.000 orang itu bergerak, teman-teman mensupport, saya rasa udah kelar. Ya karena memang ya itu tadi 0,1 orang. Tapi nggak apa-apa lah ya. Teman-teman, kita ada program untuk pendirian rumah apologet. Ya, jadi kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman mau berkolekte untuk persembahan pembangunan rumah apologet, saya sangat senang karena tidak lama lagi teman-teman, mudah-mudahan ya, jika Tuhan izinkan, kita akan mendirikan tempat itu. Sehingga kita udah punya tempatnya sendiri nih ya. Kita udah lebih terarah lah ya. Kita juga kumpul-kumpul juga ya, nginep di sini segala macam itu udah. Saya udah bebas leluasa gitu. Ada orang main, "Bang, saya mau main ke sana, nginep di sana ya." Oh, siap. Gitu. Mudah-mudahan ya teman-teman ya. Jadi kita bisa dengan ngobrol-ngobrol begitu, dengan tukar pikiran, mungkin nanti saya diberikan ide-ide baru ya kan, metode-metode baru, topik-topik, tema-tema baru, segala macam seperti itu. Jadi rumah apologet ini menjadi tempat untuk bagaimana kita berbicara, untuk menjawab ya, menangkal apa yang coba dilakukan oleh Juma, Zakir Naik, Donditan dan kawan-kawannya seperti itu. Dan juga kita menjawab mereka. Ya. Jadi teman-teman, mereka memberitakan firman Al-Quran di dalam media sosial, kita pun harus menangkal, menjawab, dan mengcounter mereka. Seperti itu. Jadi teman-teman, kalau ada berkat berlebih, teman-teman bisa support. Ya. Silakan teman-teman tangkap layarnya. Hati-hati ya teman-teman ya, penipuan-penipuan. Hati-hati teman-teman tentang banyaknya akun-akun palsu. Jadi pastikan teman-teman kalau mau mensupport Edis TV, pastikan penerimanya itu adalah Edis. Karena ada banyak di luaran sana akun-akun yang palsu-palsu. Termasuk teman-teman, saya kan barusan bikin Facebook ya. Nah, saya barusan bikin Facebook, itu sudah banyak yang memalsu-malsukan teman-teman. Nah, ini saya tunjukkan Facebook saya ya. Biar teman-teman nanti mengikuti Facebook saya sebentar. Ini teman-teman. Nah, ini teman-teman ya, ini saya ini. Jadi teman-teman silakan follow Facebook, ini Facebook saya teman-teman, kelihatan ya? Kelihatan teman-teman?
Nah, saya ini baru bikin Facebook baru kemarin ya. Baru kemarin saya bikin Facebook. Mohon maaf kalau teman-teman yang mengajukan permintaan pertemanan belum saya terima karena kemarin itu ada 1.700 orang. Saya terima istirahat. Ada lagi yang mengajukan lagi. Jadi saya sebentar istirahat gitu karena saya pencet-pencetin itu loh tombol terima itu capek juga teman-teman. Mencetin 2-3 ribu orang mengajukan permintaan pertemanan ya capek juga gitu ya. Jadi teman-teman bisa support nih. Hati-hati teman-teman. Ini foto-foto saya ini udah banyak dicolong kemudian diupload di Facebook lainnya juga. Begitu ya. Jadi teman-teman ikuti follow akun asli saya seperti itu. Nah ini bacaannya teman-teman. Akun asli Edis TV itu dibuat 12 November. Jadi semua akun Edis TV, Edis Sudah Butar, Edis Apologet yang ada sebelum 12 November sudah pasti akun bukan punya saya. Seperti itu ya. Karena begini teman-teman. Karena ada banyak sekali orang bikin Facebook. Nih saya cerita dulu, saya curhat lagi nih. Gini, ada banyak orang bikin Facebook. Kemudian mereka bikin Facebook itu pakai nama saya. Pakai nama Edis TV. Kemudian postingan-postingannya itu, selagi dia masih memposting video-video debat saya mendukung dia. Saya support dia. Bahkan saya sarankan kepada teman-teman untuk memberikan kepada mereka itu penghargaan. Karena mereka telah susah payah mengedit, mengupload. Itu kan butuh effort itu kan. Seperti itu. Tapi belakangan-belakangan ini, mereka makin aneh-aneh ini. Saya diposting dengan seorang perempuan lah, saya dipini begini. Foto-fotonya editan. Foto-fotonya itu semua adalah foto AI. Yang saya heran banyak ribuan orang yang percaya. Aduh heran. Nah karena itu teman-teman, saya berpikir saya harus membuat juga Facebook untuk menangkal informasi-informasi hoax tentang saya. Makanya Facebook saya yang asli itu tidak ada AI buatan AI. Foto-foto asli saya begitu. Sedangkan yang lain itu foto-foto AI semua. Teman-teman silahkan pelajari bagaimana mendeteksi foto itu asli atau AI ya. Memang zaman semakin canggih, orang semakin sulit membedakan foto asli atau buatan AI. Begitu ya. Dibikinlah saya lagi foto di bandara bersama Edis TV. Itu bohong semua itu teman-teman. Foto AI buatan semua. Apalagi kalau kalian lihat saya pakai headset begini. Iya. Lagi di rumah sakit pakai headset, pakai kacamata. Ya bohong udah pasti. Lagi ditangkap polisi pakai headset, pakai ini. Lagi jualan Coca-Cola pakai headset, pakai gimana sih orang-orang? Mengedit kok kurang cerdas begitu loh. Masa diedit saya masih pakai headset? Gimana? Masa iya saya jualan Coca-Cola pakai headset? Gimana sih? Jadi teman-teman, kalau ada akun Edis TV atau Edis Sudah Butar atau Edis Apologet sebelum 12 November baru kemarinnya ya. Itu sudah pasti akun itu bukan kepunyaan saya. Gitu teman-teman. Jadi caranya gampang, lihat aja ya, Edis Sudah Butar begitu di Facebook, terus lihat yang saya tunjuk tadi itu. Saya buat akun itu baru kemarin 12 November. Akun baru, Facebook baru, teman-teman. Ya, jadi di situ teman-teman. Silakan kalau teman-teman mengajukan pertemanan. Cuman saya nggak ngerti ya, teman-teman bilang, "Bang, coba bikin jadi pro." Saya nggak ngerti itu gimana caranya. Ya, inilah makanya saya perlu ada orang yang ngurusin kayak begitu gitu loh. Yang ngurusin Facebook, ngurusin akun YouTube, ngurusin itu biar mereka yang upload, mereka yang rapikan, mereka yang ini. Termasuk waktu saya siaran, YouTube-nya macet begitu mereka yang ini. Karena semua saya kerjakan sendiri, teman-teman. Iya, dengan peralatan yang sangat-sangat sederhana. Peralatan live saya itu sangat sederhana loh, teman-teman. Ini peralatan live saya ini tidak lebih daripada ya 150.000. Nih, biar kalian tahu. Inilah peralatan rekaman saya nih. Lihat nih, nah, tuh, lihat kan? Hanya ini nih. Inilah yang menemani hari-hari saya ini. Ini saya beli ini kalau nggak salah ini sekitar 100.000 ini saya beli ini $7. Ini bekas sampah yang kayak saya beli blender. Kemudian blendernya itu nggak bisa buat blender. Ternyata buat blender kentang atau apa gitu malah blendernya yang malah penyok kan. Nah ini saya ambil ini headset saya ini. Ini headset saya ini. Ini saya ingat ini saya ada yang support ya beli headset katanya. Biar saya kirim uangnya. Nih murah aja nih. Ini kalau nggak salah harganya 200.000-an. Ayo udah setahun yang lalu nggak saya ganti-ganti nih. Sederhana aja teman-teman. Ya seperti itu. Yang penting itu adalah hasilnya ya. Mau alat Anda canggih juga kalau Anda tidak ngerti gunakannya ya susah juga. Begitu teman-teman ya. Oke. Kita kasih naik ada bentar ya.
Sabar. Susanto. Oke, Susanto. Ya, silakan Susanto. Nyalakan kamera Anda. Susanto 89. Waduh, nampak-nampaknya sudah pada tidur. Mau jam 10:30 malam. Sudah 2,5 jam juga. Sudah mulai lapar melanda, teman-teman ya. Gimana teman-teman? Apakah kita rehat? Kayaknya rehat dulu ya teman-teman ya. Sudah gimana ya teman-teman ya? Udah mulai lelah gini. Gimana? Rehat? Rehat ya? Oke, rehat lah. Yang baru datang kamu bilang lanjut. Masalahnya saya teman-teman. Kalau teman-teman mau nonton di YouTube, Kalau teman-teman mau nonton di YouTube saya itu ada di beranda saya. Nih saya kasih tahu lagi nih. Saya harus memberitahu cara-caranya supaya teman-teman itu tidak. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu kebanggaan bagi kita untuk selalu menyampaikan fakta kebenaran di dalam dialog lintas iman atau dialog lintas agama atau perdebatan perdiskusian yang bisa tersaji di media, baik di TokTok, baik di YouTube dan lain sebagainya. Dan tetap dukung untuk semua apologetik Kristen supaya tetap berkiprah, bersemangat di dalam menyampaikan kebenaran, bahkan memberikan sebuah argumentasi perlawanan terhadap iman orang-orang yang selama ini begitu sibuk membahas kekristenan, begitu ya. Jadi dukung. Kalau misalnya kayak Bang Edis meminta support dari teman-teman, sudah ada selalu disampaikan di dalam setiap dialognya, dukung. Karena itu penting untuk kita doakan dan dukung supaya penyampaian-penyampaian tentang kebenaran itu semakin baiklah ya, semakin nyaman, semakin bisa dikerjakan dengan baik. Oke teman-teman, satu kesukaan dan kebanggaan bagi kita bahwa kita diberi hak jawab teman-teman untuk memberi pertanggungjawaban terhadap iman kita yang disalahpahami oleh banyak orang, khususnya agama yang baru lahir di abad ke-7, abad ke-6 ke-7, yang notabene itu tidak mengenal lagi siapa itu Yesus Kristus yang sudah final dan sudah menjadi Tuhan tanpa sebenarnya mereka pun ada. Tidak perlu mereka tetap jadi Tuhan begitu ya. Itu agak keras gitu ya. Agama yang baru lahir di abad ke-6 dan ke-7 yang menganggap dirinya sempurna, paling sempurna gitu ya. Ya. Semua agama sih mengklaim bahwa dirinya sempurna sih. Tidak ada agama yang mengatakan kami nggak sempurna. Semua agama itu pasti mengklaim dirinya sempurna. Ya, tidak ada agama-agama tertentu mereka paling sempurna, nggak ada itu. Kalau ada begitu sudah berbeda cerita itu. Jadi semua agama itu bisa mengklaim diri sempurna. Nah, tapi kenapa orang Kristen tidak mengklaim agamanya sempurna? Itu menjadi pertanyaan menarik kan? Kenapa orang Kristen itu tidak mengklaim agamanya sempurna? Karena orang Kristen itu tidak mengejar agama. Orang Kristen itu tidak mengejar agama, dan Yesus Kristus tidak datang untuk membuat agama. Itu yang penting Anda tahu. Yesus Kristus itu datang bukan untuk mendirikan agama, bukan untuk mengajarkan agama, bukan. Tapi dia datang untuk keselamatan umat manusia berdosa. Kalau Yesus datang untuk sekedar beragama, yang ngapain dia mendirikan agama Kristen? Dia kan dari golongan Yahudi, suku Yahudi, orang Yahudi, bahkan dia mengikuti tradisi Yahudi. Ya harusnya dia menegakkan Yahudi dong, ya kan? Jadi untuk apa dia mendirikan agama gitu ya? Nah teman-teman yang terkasih, sampai di sini semoga kalian bisa mengerti bahwa kekristenan itu bukan soal agama, tapi soal keyakinan atau iman yang dinyatakan secara mutlak di dalam diri Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi Kristen itu pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus itu berarti belajar dari Kristus, hidup oleh karena perkataan Kristus. Jadi harus hidupnya itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kristus. Murid ya, bukan beragama gitu. Nah teman-teman, kalau kita bisa melihat dan menyimak dengan teliti, hal itu memang perlu untuk kita garis bawahi supaya tidak mudah ngamukan gitu ya. Orang Kristen itu tidak membela Tuhan, Tuhan yang membela umatnya. Jangan salah ya, itu harus dibedakan. Orang Kristen itu bukan beragama untuk membela Tuhan. Tuhan yang membela umatnya, Tuhan yang membela manusia. Kalau manusia membela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Kan gitu pertanyaan lanjutan. Kalau manusia yang bela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Tuhan apa manusia? Nah logikanya adalah Tuhan yang maha kuasa itu bisa menjadi apa saja, dan dialah yang paling punya kuasa untuk membela umatnya. Tapi kalau membela kebenaran, itu wajar.
Membela kebenaran itu artinya memberi hak jawab kita terhadap mereka yang sewenang-wenang. Apalagi para polemikus ya, yang kerjaannya itu tiap hari mengurusin kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita sebaik mungkin. Karena itu pun diberikan oleh Tuhan, dimandatkan oleh Tuhan dalam firman-Nya, bahwa kita diberi hak jawab untuk memberi pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang menyalahpahami iman kekristenan, terhadap orang-orang yang selama ini salah memikirkan tentang kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita. Nah teman-teman, yang terjadi adalah apa yang dilakukan oleh Bang Edis ini, mereka justru mengamuk gak karu-karuan gitu ya. Itu ibarat disiram air panas, lompat-lompat gitu, atau kalian cacing lalu dikasih garam itu langsung berkiok-kiok gitu ya. Lucu mereka ini. Nah alhasil mereka yang tidak pernah belajar dengan sungguh-sungguh, mungkin mereka hanya belajar bahasa Arab, bacanya segala macam, tidak pernah belajar secara mendalam. Mereka akhirnya apa? Mengamuk, marah, kepanasan gitu, bahkan ngancam, mau seruduk lagi begitu ya. Sudah nggak tahu, taunya cuma dari ustadznya, digal dari arkeologianya nggak bisa, tiba-tiba diberikan fakta, dipertanyakan fakta, justru ngamuk. Nah ini kan model-model anak-anak gitu ya. Ini sifat-sifat childish yang dipamerkan atau selalu dininabobokkan, sehingga mereka hanya mengeluarkan luapan-luapan emosi ketika mereka tidak bisa jawab kekristenan. Kan miris itu teman-teman. Coba deh berpikir secara cerdas. Nah, tetapi yang namanya kebenaran ya pasti mau dibengkokkan gitu ya. Ya Kristen itu kebenaran sih. Kebenaran yang memerdekakan manusia dari dosa. Dosa umat manusia itu yang membinasakan, tapi Kristus menyelamatkan kita. Oleh karena itu teman-teman, mari terus kita bersemangat untuk boleh menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu memerdekakan orang dari dosa. Kebenaran dalam Kristus Yesus. Dialah juru selamat, tidak ada yang lain, karena di dalam Dia tidak ada dusta. Di dalam Kristus tidak ada kebohongan. Di dalam Kristus ada kemerdekaan. Di dalam Dia keselamatan terjamin. Saat engkau percaya, Dia memateraikan diri kita dengan Allah Roh Kudus yang menjamin kehidupan kita. Percayalah, Dialah sang sumber terang itu yang menyelamatkan kita dari dosa. Teman-teman, tidak perlu kepanasan, jangan skip, jangan biarkan tayangan ini, sebarkan di media-media teman-teman sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan. Ingat, Kristus itu mengasihi semua umat manusia. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom.